Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kedua, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya kelak di surga nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa ulama Al-Bukhari dan Muslim karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu bab alamat hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hathi 'ala at-takhalluq biha was sa'i fi tahsiliha. Bab alamat tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, wal hathi 'ala at-takhalluq biha, dan juga anjuran untuk senantiasa mendekatkan diri kita dan berupaya untuk mencapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatan 'alal mu'minin a'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kaum muslimin rahimakumullah, dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwa, katakan wahai Muhammad, jikalau mereka ini mengatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka katakan wahai Muhammad, ikutilah saya, kata. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Pertama, Allah akan mencintai kita dengan mengikuti Rasulullah. Yang kedua, dengan kita mengikuti Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita.
yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang berpaling, mayyartad minkum an dinihi, berpaling dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum. Bagi Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, Allah tidak sedikit pun tidak mengurangi, tidak berkurang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembahnya, ataupun seluruh manusia ini mereka murtad di jalan Allah, mereka tidak beribadah, tidak taat, ini sedikit pun tidak mengurangi keagungan Allah. Atau kita seluruhnya taat kepada Allah pun tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, meskipun awwalukum jinnakum wa insakum, dari awal penciptaan jin kemudian awal penciptaan manusia, kanu atqa rajulin qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dari awal jin diciptakan jin tersebut, begitu juga manusia dari Adam sampai terakhirnya manusia tersebut, mereka ini seluruhnya baik, hatinya ini mulia, sedikit pun tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini barang siapa yang murtad dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, pasti akan Allah ganti orang-orang tersebut. Allah akan ganti orang-orang yang jauh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatan 'alal mu'minin, mereka merendahkan hatinya di hadapan orang-orang mukmin, a'izzatan 'alal kafirin, dan mereka in izzah, mereka memiliki izzah di depan orang-orang kafir. Dan ini kaum muslimin terjadi dahulu di zamannya sahabat-sahabat Rasulullah, di mana mereka terhadap saudara-saudaranya sangat lembut sekali. Mereka sangat menghormati, berkasih sayang kepada saudara-saudara sama. Kita mendengar bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan sahabatnya, rela sahabat tersebut Rabi' bin Amir, dia berbagi istri, memiliki 2 istri, dia serahkan 1 istrinya kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian memiliki kekayaan, terkenal orang kaya di Madinah, dia ingin membagi kekayaan tersebut, 50 untuk sahabatnya, 50 untuk dia, dibagi 2. Namun Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika, semoga Allah memberkahi keluargamu, hartamu. Kemudian dia di situ, dari situ dia berdagang, dia berbisnis, ke pasar, minta tunjukkan di mana pasar di Madinah ini. Kemudian dia mulai di situ berdagang. Kemudian dia menjadi orang juga terkaya di Madinah, Abdurrahman bin Auf. Nah, mereka ini a'izzah 'alal kafirin, izzah sekali. Mereka sangat ditakuti orang-orang kafir, sehingga kalau orang muslim ini sudah mengumumkan peperangannya di zaman dahulu itu, orang kafir itu sudah takut. Khalid bin Walid ketika ditanya oleh pasukan, oleh panglima perang, apa yang menyebabkan kalian datang di sini? Kata Khalid bin Walid, apa katanya? Demi Allah, saya datang ke sini ini, saya mendengar bahwa darahnya orang-orang kafir ini, darahnya orang-orang Romawi ini manis-manis katanya. Ini manis-manis, maka saya ingin mencicipi. Sebenarnya itu gurauan candaan dia, gertakan Khalid, takutlah dia. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga ada sahabat bernama tabi'in, bernama Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir mengatakan, ketika dia berhadapan dengan Rustum, panglima perang Persia, kata Rustum tersebut, apa yang menyebabkan kalian datang di sini? Kalau kalian mau, saya kirimkan setiap bulannya dinar, dirham, setiap bulan kami cukupi hidup kalian. Kalau kalian datang di sini hanya untuk merampas, mendapatkan harta rampasan, kami kirimkan harta tersebut. Apa kata Rabi' bin Amir? Kami datang di sini untuk merdekakan manusia dari linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahda, mengeluarkan manusia dari penghambaan manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Kemudian mendhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dari sempitnya dunia ini menuju luasnya akhirat. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama
menuju keadilan Islam. Nah, dengan izzahnya tersebut, meskipun dia ini Rabi' bin Amir dahulunya hanya tukang gembala kambing, tapi diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi panglima perang di saat itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengatakan di sini ayat ini para ulama menyebutkan ini adalah ayat imtihan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, tadi itu di dalam surah Al-Imran, ulama mengatakan ini ayatnya ini adalah ayat ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi mereka, in kuntum sadiqina annakum tuhibbunallah fa'aruni alamata zalika. Kalau kalian betul-betul, nah ini menguji bagi mereka yang mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah. Bagi mereka yang ingin menuju Allah, kata dalam surat Al-Kahfi itu kan Allah katakan apa? Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal. Nah, amalnya ini kaum muslimin bukan hanya sekedar beramal, tapi amalan salih, amal yang saleh, amal yang baik, yang saleh tersebut yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu ketika Allah mengatakan wahai Muhammad, qul in kuntum, katakan kepada mereka ini yang mereka mengaku diri mereka ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mereka kalau ingin cinta kepada Allah, mendapat, kita seluruhnya manusia kita ini ya, umat muslim ini cinta kepada Allah. Nah, masalahnya apakah Allah mencintai kita? Nah, itu siapa saja boleh dirinya mengatakan saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah, namun sebaliknya Allah cinta tidak kepada kita. Rasulullah mengakui tidak ini adalah umatnya. Maka di sini kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib. Bukan masalah, tak ada masalah engkau mencintainya, tapi masalahnya itu apakah Allah dan Rasulnya cinta kepada kamu. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu cara mengikuti Nabi ini yaitu merujuk kepada sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Qur'an mengatakan atiullaha wa atiur rasul, taatlah engkau kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana ibadah kita ini harus mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, tadi kita sebutkan bahwa amalan saleh, amal bukan hanya sekedar beramal, tapi amal saleh. Amalnya itu betul. Nah, di sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita siapakah yang terbaik amal solehnya. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Ahsan ini terbaik, Pak. Ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini menafsirkan ayat tersebut, maksud dari ahsan amala itu apa? Pertama, aswabuhu. Aswab ini betul. Kedua, akhlasun niyah, niatnya harus baik. Nah, niatnya ini harus ikhlas. Jadi kalau meskipun niatnya ini baik, tapi tak sesuai dengan Rasulullah SAW, tak sesuai dengan mutabaahnya, ya, tak sesuai dengan perintahnya, atau dia melakukan yang mana tak diperintahkan oleh Nabi, maka ini pun ditolak dalam agama kita. Karena dalam perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik ini imam yang tinggal di Madinah, yang hidup tahun 179 Hijriah. Apa yang ia katakan? Mani betada'a fil Islam, barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam ini dan wa za'ama yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Barang siapa yang melakukan satu bid'ah di dalam Islam ini dan dia menyatakan bahwa itu adalah baik, meskipun tadi ini Nabi tak pernah mengatakan itu baik, tak pernah dilakukan oleh Nabi, maka sesungguhnya dia telah menuduh Rasulullah ini mengkhianati risalah. Sebab apa?
Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu, hari ini telah saya sempurnakan agama kalian. Jadi apa setelah ini agama tidak dianggap sebagai agama. Sebab itu seluruhnya ini sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun pembagian-pembagian di dalam masalah bid'ah ini, sebab apa? Ini perlu kita singgung, sebab tadi ayat pertama itu mengatakan kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kalau ingin dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ittiba. Ittiba ini bukan hanya pakaian kita yang mengikuti Nabi, pakaian kita pakai jubah, jemaah sekalian, sebab Rasulullah SAW pakai jubah misalnya, atau makan kurma sebab Rasulullah makan kurma ya terus kita, atau menaiki onta, atau makan kambing, kan Rasulullah suka makan kambing, akhirnya kita makan kambing, suka makan kambing seperti itu. Ini sunnahnya Rasulullah, bukan itu yang sebenarnya diinginkan. Di dalam sunnah Rasulullah SAW yang diinginkan adalah ibadahnya sesuai dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah sholatnya, Rasulullah sedekahnya, itu yang disinggung di dalam agama kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW di dalam akhir-akhir hayatnya dia berpidato, dia berkhutbah. Kata hadis tersebut, riwayat mengatakan ka'annahu, seolah-olah Nabi SAW ini sedang mengarahkan pasukan tersebut. Wajahnya itu memerah, kemudian nada suaranya itu meninggi, dan beliau mengatakan fa innakum may ya'ish ba'di fasaya ikhtilafan katsira. Ketahuilah, siapa saja yang akan hidup setelahku ini, maka dia akan mendapatkan di situ banyak sekali ikhtilafan katsira, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Maka petunjuk beliau itu apa? Alaikum bisunnati. Maka kita harus ittiba. Hendaklah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menyeleweng dari sunnah Nabi. Maka Al-Quran itu mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hati mereka yang menyelisihi dari perintah-perintah Rasulnya. An tusibahum fitnah. Ini an tusibahum fitnah itu jamaah sekalian apa? Fitnah itu bukan artinya fitnah ini kita menuduh orang, bukan. Innal fitnatu asyaddu minal qatl. Menuduh orang itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan, bukan itu dimaksudnya fitnah ini. Fitnah ini kata Imam Malik rahimahullah, ayyu fitnatin a'zam, fitnah apa yang paling terbesar, di mana engkau menyangka bahwa Nabi SAW tidak melakukannya, meninggalkannya, sedangkan engkau lebih baik daripadanya. Maka di sini hati-hati kita dari fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah ini kita jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk Nabi SAW, sehingga kita mengira itu adalah kebajikan, itu adalah baik, sebenarnya itu adalah bukan tuntunan syariat Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW berpesan tadi, alaikum bisunnati, hendaklah kalian itu mengikuti sunnah-sunnahku. Nah, kemudian sunnah orang yang terbaik setelahnya itu siapa? Khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa, setelah Nabi SAW ada khalifah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian di situ ada Utsman bin Affan, kemudian di situ Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah orang-orang para khalifah-khalifah yang diberi petunjuk, yang diberi rekomendasi dari Nabi SAW apabila mereka membuat satu keputusan. Misalnya Umar bin Khattab, ada satu perkataan dari Umar bin Khattab yang mengatakan nikmat al-bid'ah hadhihi, katanya sesungguhnya bid'ah yang paling nikmat itu inilah, kata Umar bin Khattab. Ada ucapan yang seperti itu. Mungkin jamaah sekalian pernah mendengar bahwa ketika Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sebab sholat tarawih berjamaah ini tidak dilakukan di zamannya Abu Bakar. Di zaman Rasulullah SAW pernah dilakukan 3 malam dilakukan itu. Habis itu terputus.
Nah, Umar bin Khattab menghidupkannya kembali. Jadi dihidupkan. Sebab apa? Dia melihat itu di zaman Abu Bakar. Umat Islam kalau sholat malamnya, tarawihnya di bulan Ramadan itu sendiri-sendiri. Ada yang sholat di pojok masjid, ada sholat di sini, begitu. Ada yang sholat dengan imamnya. Jadi tidak menyatu dalam satu imam. Maka Umar memiliki ide untuk mengumpulkan. Enaknya katanya, bagusnya ini kita kumpulkan umat Islam. Kemudian mereka ini bermakmum di belakang imam satu imam. Kemudian yang dia jadikan imamnya itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, Ubay bin Ka'ab itulah yang menjadi imam saat itu dan terus-terusnya menjadi sholat tarawih berjamaah. Nah, apa kata Umar? Sesungguhnya bid'ah yang paling baik inilah yang terbaik bid'ahnya. Bid'ah bukan artinya bid'ah sesuatu yang baru dilakukan Umar, tak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, cuman abis itu tidak dihidupkan kembali. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah SAW, kalau sholat tarawih ini dilakukan setiap malam, takut nanti ini menjadi kewajiban, diwajibkan atas kita semua sehingga berat. Maka Rasulullah SAW cukup melakukannya 3 malam. Artinya Umar ada dasarnya jamaah. Umar memiliki dasar tersebut sehingga ini maksud dari bid'ah itu adalah dari sisi bahasanya. Bahasa. Sebab dalam sisi bahasa yang namanya bid'ah ini adalah ibtada'ah, memulai. Namun kalau dalam istilah syar'inya itu adalah sesuatu yang diciptakan. Tariqatun yudahi bihi syari'ah, satu jalan yang mana mencoba untuk menyerupai syariat biqasdis suluk mubalaghah fit ta'abbud. Kata Imam Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam kitabnya, Imam Syatibi mengatakan maksud dari bid'ah itu adalah satu jalan, satu cara yang mana bentuk tersebut seolah-olah ini yudahi syariah, seolah-olah ini menyerupai syariat, tapi bukan syariat. Tujuannya apa? Biqasdil mubalaghah fit ta'abbud. Tujuannya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam ibadahnya. Sebenarnya itu bukan syariat, tapi seolah-olah ini syariat. Contohnya kaum muslimin rahimakumullah, di saat ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat datang menemui Rasulullah di rumahnya. Rasulullah tak diketemui di rumah, ketemulah dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bahwa Nabi salat malamnya seperti ini, ibadahnya seperti ini, puasanya sehari-harinya seperti ini. Ya begitulah, sama seperti manusia-manusia yang lainnya ibadahnya Rasulullah. Pendapat 3 orang ini mengatakan, oh ya biasalah Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun mengatakan bahwa saya mulai dari sekarang tidak akan pernah tidur katanya. Saya akan melaksanakan qiyamul lail, salat malam terus menerus, tidak tidur. Kemudian yang kedua mengatakan saya tidak akan menikah, akan membujang terus. Kemudian yang ketiganya ini mengatakan saya akan terus berpuasa. Sampailah berita ini ke Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kalian yang menyatakan itu dan ini, kalian yang mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang kalian lakukan tersebut jauh lebih baik daripada saya. Ketahuilah sesungguhnya manusia yang paling bertakwa di antara kalian ini adalah saya, kata Rasulullah, yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa. Tapi lihatlah bagaimana ibadah saya sholat malam, tapi beliau juga di saat tertentu beliau tidur. Beliau memiliki haknya. Jadi badannya juga memiliki hak untuk istirahat, mata juga perlu istirahat, kemudian keluarga juga memiliki haknya. Jadi keluarga juga memiliki haknya. Kemudian juga Rasulullah SAW menikah, kemudian juga beliau berpuasa. Kalau tidak memiliki makanan, beliau akan berpuasa. Tapi kalau beliau ada tamu atau ada makanan disuguhkan, pada saat itu beliau berpuasa sunnah, maka beliau batalkan itu demi menghormati tamunya. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini nampaknya itu adalah syariat, seolah-olah syariat, tapi itu tak sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kalau kita menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka berupaya kita semaksimal mungkin mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab meskipun kita melakukan petunjuk Nabi ini sederhana saja kita lakukan,
sederhana kita lakukannya, tapi kalau berdasarkan sunnah maka insya Allah di situ ada barokahnya. Tidaklah, kata para ulama itu, satu sunnah yang ditinggalkan, satu bid'ah yang dilakukan pasti ada sunnah yang ditinggalkan di situ. Nah, maksud dari di sini perkataan, ada memang perkataan ulama, misalnya kaum muslimin, ulama Syafi'iyah misalkan, Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah ini menjadi ada bid'ah mahmudah. Nah, ya jemaah sekalian, ada bid'ah mahmudah, kemudian ada bid'ah mazmumah, bid'ah yang baik, kemudian juga ada bid'ah yang jelek. Nah, juga dalam mazhab Syafi'i misalkan Al-Izz Abdus Salam menyatakan ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada haram. Cuman seluruhnya ini adalah bid'ah dari sisi bahasa. Bid'ah yang mahmud adalah bid'ah yang bentuknya duniawi. Bentuknya duniawi itu kita dianjurkan untuk dalam masalah duniawi ini silahkan kita menciptakan sesuatu yang baru, hal-hal yang baru, silahkan, mikrofon gitu, elektronik, sosial media, kemudian teknologi sekarang, itu kalau kita ciptakan yang baru-baru itu baik, itu adalah bid'ah, sesuatu yang baik dalam bentuk duniawi. Tapi kalau agama, ya seperti itulah agama kita yang diturunkan oleh Nabi SAW. Jadi bid'ah ini bukan perkara duniawi, mikrofon, pakai mikrofon, ya itu adalah wasilah bagi kita semua. Kemudian kata ulama, pembagian ini adalah mahmudah, yang baik-baik itu kalau sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi, ini mahmudah, adalah sesuatu yang baik. Sebagaimana dahulunya dalam sebuah riwayat itu ada sekelompok orang kabilah datang ke masjidnya Rasulullah SAW dalam kondisi yang pakaiannya lusuh, kondisi lapar. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah yang mau bersedekah, yang memberikan hartanya untuk orang-orang ini? Semuanya diam, Pak. Semuanya diam saja. Padahal itu perintah dari Nabi. Nabi agak jengkel, Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Datanglah salah seorang membawa uang, kemudian makanan diletakkan di hadapan orang-orang tersebut. Kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha dan la yanqusu minha syai'un. Kata Nabi, barang siapa yang memulai sunnah, tradisi yang baik, sunnah bid'ah, ya kan, sunnah hasanah, yaitu kebaikan, memulai satu kebaikan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Sedekah ini adalah sunnah yang mana Nabi SAW anjurkan itu. Nah, ini kalau ada satu kebaikan itu ada dasarnya, maka itu adalah kebaikan-kebaikan. Contohnya adalah misalnya kita melihat ada jamaah yang menggunakan siwak pada saat dia melaksanakan sholat. Kalau dia mau sholat pakai siwak dulu, ya. Tapi kita tidak melakukannya, padahal siwak itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Cuman memakai siwak saat hendak melaksanakan sholat ini adalah sesuatu yang sudah ditinggalkan ini. Sunnah al-mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah hampir punah ini. Maka ada salah seorang yang melakukannya itu. Kemudian ini dasarnya apa dia melakukan itu? Dasarnya ada di mana Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin, katanya. Kalaulah saya ini tidak memberatkan umatku ini, maka sudah pasti saya akan memerintahkan mereka ini untuk bersiwak saat hendak melaksanakan sholat. Nah, ini kita kan tidak gunakan itu seperti itu, tapi ada orang tertentu itu ditaruh di koceknya, kemudian ketika mau sholat dia gunakan siwak tersebut. Ini mengamalkan sunnah yang kadang sudah ditinggalkan, maka dia lakukan tersebut. Maka ini suatu terpuji, namanya bid'ah mahmudah lah. Bid'ah yang terpuji. Tapi bid'ah yang mazmumah, pengertian para ulama itu adalah bid'ah yang tak ada sandarannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di antara tanda cintanya Allah kepada hambanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala menguji agamanya, menguji dunianya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bahwa wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, sesungguhnya pasti
Allah akan menguji kalian yang baik maupun yang buruk. Dan juga Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra. Apakah kalian ini akan mengira akan masuk surga begitu saja? Nah, kita ini kan pingin seluruhnya masuk surga, Pak. Pingin masuk surga. Tapi tengok dulu, tunggu dulu kata Allah. Allah uji dulu kita. Nah, uji dengan apa? Uji agama kita diuji. Kemudian juga Allah menguji dunia kita. Allah menguji baik dan buruk. Ujiannya nikmat juga ujian. Kemudian kesempitan juga ujian. Dan ujian kemudian kata Rasulullah SAW, inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya beratnya ujian tersebut, besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Kalau kita melihat ujian yang paling terberat itu siapa? Para nabi. Mereka para anbiya diuji macam-macam. Ada yang diuji anaknya, mereka diuji anaknya, yaitu Yakub alaihissalam kehilangan anaknya, Yusuf alaihissalam. Bagaimana anak-anak mereka ini, anak-anak Yakub alaihissalam bersekongkol untuk mencelakakan saudaranya sendiri. Kemudian juga ada Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan kaumnya. Beliau berdakwah ratusan tahun, hampir 1000 tahun berdakwah, tapi yang mengikutinya hanya 80 orang saja. Bahkan yang kufur kepada Nabi Nuh ini siapa? Bukan siapa-siapa, Pak. Anaknya sendiri, istrinya sendiri. Nah, itu Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh itu gagal dalam dakwahnya? Tidak. Yang masalahnya adalah kita ini tidak menyampaikan. Itu masalah. Yang menjadi kewajiban kita sekedar menyampaikan. Ma ana illal balagh, kata Nabi. Inna ma anal balagh. Ma ana illa. Saya ini kata Rasulullah hanya menyampaikan aja. Hanya menyampaikan. Silahkan kalau yang mau menerima silahkan terima. Kalau tidak ya silahkan dia tanggung jawabnya masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji masing-masing orang-orang sebelum kita ini. Diuji Nabi Rasulullah SAW diuji bertubi-tubi. Nah, kita kenal Rasulullah SAW dalam dakwahnya, kemudian keluarganya. Nah, ini tanda bagi Allah Subhanahu wa taala ingin mempertegas kepada kita semua siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mereka ini diuji jiwanya, hartanya, kelaparan, rasa aman. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Minal khauf bisyai' sedikit saja dibandingkan Allah memberikan kita nikmat. Bisyai' ini sesuatu yang sangat sedikit sekali. Dari rasa takut lapar, rasa aman, diuji. Tujuannya apa? Tujuan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan siapa sih yang benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita agama. Sebab kalau Allah menguji agama kita ini berat sekali, Pak. Betapa banyak manusia ini diuji agamanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ini ketika orang dipanggil untuk melaksanakan sholat dia tidak datang, ketika waktunya untuk membayar zakat tidak keluarkan zakatnya. Ini ujian, agamanya diuji. Maka doa kita, ya Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau uji agama kami. Janganlah jadikan musibah ini ada pada agamaku. Sebab berat bagi kita kalau kita diuji agama kita. Nah, kemudian wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah jadikan dunia ini menjadi ambisi utama kita. Nah, yang paling jadikan ambisi adalah akhirat kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di sini min alamati hubbillah lil abdi, di antara tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah ayyuwaffiqa ila husnil khatimah wal mauti ala amalis salih. Nah, ini tanda-tanda Allah mencintai hamba tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik untuk wafat dalam kondisi dia husnul khatimah. Nah, dan kemudian mati dalam kondisi dia beramal soleh. Kita lihat ada beberapa kaum muslimin yang wafat dalam kondisi dia sedang berkhutbah, ada yang sedang mengucapkan la ilaha illallah, dalam kondisi dia beramal soleh, sedang membaca Al-Quran, sedang melaksanakan sholat, wafat dalam kondisi tersebut. Maka ini tanda-tanda kalau Allah mencintainya. Nah, kita semuanya berdoa kepada Allah, berharap semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi yang baik-baik tersebut. Allah wafatkan kita dalam kondisi membaca Al-Quran. Sebab tandanya ini, Pak,
kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka Allah jadikan hamba tersebut di akhir hayatnya akan melakukan satu amal saleh. Dan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir dari hayatnya ini kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jamin dia mendapatkan surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita menyebut dengan ucapan la ilaha illallah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang yang kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ajma'in. Sekian kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.